Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar bareng Ar-Rasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang anak dan dunia pendidikan. Pernah tidak kita melihat anak yang belajar lama dengan buku tebal dan catatan yang penuh? Tetapi pertanyaannya, belajar yang lama tapi tidak masuk, apa yang sebenarnya terjadi? Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan salah satu tentor dari Bimbel Ar-Rasyid, yaitu Miss Latifah. Halo Miss. Halo. Oke, terima kasih sudah hadir di sini ya Miss, meluangkan waktunya. Kita mulai dari salah satu fenomena nih Miss. Ada anak yang pulang sekolah, lanjut les, malamnya masih belajar. Namun ketika ujian, nilainya tetap rendah. Menurut Miss, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Oke, jadi fenomena ini sangat sering saya temui ya Kak. Jadi banyak anak terlihat rajin, durasi belajarnya juga lama, tapi pas hasilnya muncul itu tidak sebanding. Nah, biasanya itu masalahnya itu bukan pada kemauan belajar, tapi pada cara belajar yang belum sesuai. Gitu. Oh, berarti kalau kemauannya itu sudah ada gitu ya, buktinya mereka ini betah berjam-jam belajar gitu, tetapi yang apa tadi cara belajarnya gitu ya, yang belum sesuai. Oke. Jadi bisa dibilang bahwa lama belajar itu tidak selalu menjadi metode belajar yang benar gitu, Miss. Betul. Jadi belajar itu bukan soal waktu semata, tetapi soal kualitas dan juga kesiapan otak gitu. Oh, oke. Berarti di sini konteksnya lebih diutamakan kuantitas ya. Kualitas. Oh iya, kualitas daripada kuantitas gitu. Oh, oke. Lanjutnya nih Miss, apa maksudnya otak yang tidak siap saat belajar? Nah, jadi kan banyak anak yang belajar itu dalam kondisi lelah, lepar ataupun emosinya tidak stabil, stabil gitu. Banyak juga anak yang pulang sekolah langsung belajar gitu. Nah, padahal otak yang lelah itu sulit untuk menerima informasi baru. Nah, jadi belajar itu hanya akan menjadi rutinitas, bukan proses memahami gitu. Oh, berarti yang penting hari ini waktunya belajar ya belajar. Meskipun dia paham atau enggak itu yang penting ya rutin belajar gitu. Berarti memang ketika otaknya capek, lelah gitu, memang informasi yang dia pelajari itu nggak bisa masuk gitu ya? Biasanya itu nanti mungkin dia harus istirahat dulu sebentar. Istirahat itu kan nggak harus tidur ya, bisa aja cuman kayak merefreshkan otak dulu, habis itu baru belajar, bukan langsung pulang sekolah langsung belajar gitu. Tapi ada juga beberapa anak yang emang bisa fokus kapanpun, dimanapun gitu. Jadi nggak semua anak kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau misal masih lelah itu otaknya jadi nggak fokus, susah fokus buat gitu. nangkep gitu ya. Susah buat nangkep. Oke. Ini juga sering terjadi ya Miss, misalkan anak hafal rumus tapi bingung saat soal sedikit berbeda. Oh iya, itu juga sering. Misalnya misalnya anak itu menghafal rumus matematika. Nah, tapi dia itu tidak tahu konsep rumusnya itu dari mana itu berasal. Nah, pada saat soal dimodifikasi sedikit, itu anaknya langsung bingung. Nah, biasanya itu yang masuk itu hanya hafalan rumus, tapi bukan konsepnya. Gitu. Oh, berarti misalkan ada anak yang hafal, misalkan nih Miss, rumus matematika gitu ya, berarti ketika angkanya itu dirubah, itu biasanya anak langsung bilang saya nggak bisa gitu. Biasanya yang diajarkan soalnya seperti ini, tapi kok keluarnya beda. Gitu. Mungkin ada perumpamaan gitu, misalkan anak yang lebih paham konsep dengan yang hafal rumus gitu. Misal seperti ini, misal saya contohkan ada soal luas persegi panjang. Nah, di soal itu kalau di contohnya itu diketahui panjang sama lebar. Nah, terus si anak disuruh mencari luasnya. Kan langsung kita hitung panjang dikali lebar. Nah, pada saat soal dimodifikasi sedikit, misalnya yang diketahui itu luas dengan lebarnya. Terus si anak disuruh mencari panjang. Nah, itu biasanya ada anak yang kebingungan karena loh ini gimana ya nyarinya? Kok yang diketahui luas gitu. Padahal biasanya yang disuruh nyari malah luasnya gitu. Iya, yang ini disuruh nyari panjangnya. Nah, itu biasanya anak itu cuma hafal rumus, nggak hafal konsepnya itu gimana gitu. Oh, oke. Berarti kalau anak sudah hafal
konsepnya ya Konsep. tadi itu ketika dia lupa rumusnya, Iya. dia tetap bisa ngerjain gitu ya, Iya, Miss? tetap. Misal juga yang diketahuin keliling, Mm-mm. terus diketahuin lagi panjang sama lebar, tapi Mm-mm. disuruh mencari luas. Mm-mm. Nah, itu kan misal diketahuin keliling sama panjang aja, tapi Mm-mm. disuruh mencari luas. Luas, mm-mm. Nah, padahal lebarnya belum ada. Mm-mm. Nah, itu kalau misal anak tahu konsepnya Konsepnya, itu bisa di kerjakan sama diotak-atik anak. gitu. Oh, ya. oke, ya betul sekali. Jadi, apakah semua anak itu bisa menggunakan cara belajar yang sama gitu, Miss? Oh tidak ya, jadi tidak semua anak itu bisa disamakan cara belajarnya. Iya. Ada anak yang mudah paham lewat gambar, Iya. nah ada juga yang harus dijelaskan lewat cerita, Mm-mm. ada juga yang harus praktik langsung. Jadi kalau misal caranya tidak sesuai, itu biasanya belajar selama apapun itu akan terasa berat dan juga tidak efektif. Oh, berarti dia kayak nggak minat belajar yang kayak gini gitu ya. Iya, Misalkan misal. dia metodenya biasanya pakai yang cerita, tapi Iya. dia disuruh lihat gambar, Iya, terus dia nggak bakalan langsung. paham gitu ya. Iya, biasanya kan dia soalnya pakai cerita gitu. Ya betul. Terkait lingkungan eksternal nih, Miss, misalkan, apakah itu juga sangat berpengaruh gitu? Kalau ini biasanya penting juga buat anak, karena kan misal ya ada anak yang belajar itu karena takut dimarahi, atau anak yang belajar itu karena takut nilainya jelek, itu biasanya sulit untuk fokus. Oh. Nah, otak mereka itu biasanya lebih sibuk dengan rasa cemasnya daripada buat memahami pelajaran. Gitu. Oh, oke. Berarti dia cuma mikirin gimana nanti kalau nilainya jelek gitu ya. Nanti kalau mama dimarahin, marah dimarahin gimana yang penting gitu. belajar, gitu. Jadi dia kayak nggak fokus aku belajar apa gitu ya, tapi tetap di otak itu berputar-putar gimana kalau nilainya jelek gitu ya. Oke. Jadi ketika anak belajar lama tapi tidak masuk, itu bukan berarti anak yang malas atau kurang pintar ya, Miss? Betul, karena kan biasanya bisa aja anak itu belum menemukan cara belajar yang sesuai atau juga belum didampingi dengan pendekatan yang tepat gitu. Oh, oke. Bukan karena anak malas. Iya, karena dia kelihatan malas, mungkin emang cara belajarnya beda gitu Iya, ya. jadi- Dikasih gambar, padahal dia metodenya pakai cerita ya, Iya, tidak tertarik gitu ya. betul. Oke. Jadi apa insight penting tentang topik kita hari ini nih, Miss? Kalau menurut saya ini ada 3 insight yang penting ya buat anak. Nah, yang pertama itu belajarnya itu tidak harus lama, tetapi terarah. Oh, oke. Nah, insight yang kedua itu anak itu perlu memahami mengapa ia belajar, bukan hanya apa yang dipelajari. Misal kayak ini kan ada sistem SKS, sistem kebut semalam. Itu anak itu besok mau ulangan, jadi dia tahu aku harus belajar sekarang karena besok buat ulangan. Nah, biasanya dia mudah untuk masuk gitu Iya, belajarnya. paham. Terus kalau misal yang cuman mengetahui tok, misal aku harus belajar matematika, tapi dia tidak tahu belajar matematika untuk apa. Nah, biasanya cuman hanya menjadi rutinitas saja. Oh, oke. Nah, untuk insight yang ketiga ini juga penting ya, yaitu ini istirahat, suasana hati, dan juga rasa aman itu juga sangat mempengaruhi daya serap belajar. Contohnya yang tadi itu, kalau misal lelah itu ya istirahat dulu sebentar, ya. gitu. Nanti fokus lagi. Iya, karena memang otak juga butuh kayak waktu dimana dia mau di-refresh lagi gitu ya. Dia udah capek, terus istirahat dulu, nanti udah fresh lagi, baru belajar lagi gitu ya. Oke. Dari semua yang diobrolkan kita hari ini terkait dengan insight juga, belajar itu bukan soal siapa yang paling lama duduk di meja belajar gitu ya, Miss, tetapi siapa yang paling memahami proses belajarnya. Tugas kita mungkin sebagai orang dewasa yang mendampingi anaknya belajar itu bukan membuat anak terlihat sibuk belajar, tetapi membantu mereka benar-benar mengerti dan percaya diri gitu ya, Miss. Oke. Belajar lama belum tentu bermakna. Cara yang tepat kunci ilmu terbuka gitu ya, Miss. Oke. Ini sudah di penghujung obrolan, tidak terasa ya, Miss. Terima kasih Miss Latifah sudah hadir di sini memberikan insight penting untuk kita semua, dan untuk ayah bunda di rumah yang mungkin ingin tahu lebih banyak soal pendampingan belajar anak, nanti kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang ingin bertanya atau request tentang topik yang akan kita bahas,
Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Malika pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani ngobrol pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.